Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal itu terdiri dari median, kuartil, desil, persentil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, dan statistik 5 serangkai. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menghitung median data tunggal. Sebelumnya, kita harus tahu dulu istilah median. Median itu adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah data yang sudah diurutkan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga data terbagi menjadi dua bagian yang sama banyak. Kita ilustrasikan ini adalah sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, kemudian anggap di sini banyaknya data adalah N, kemudian di sini adalah data terkecil, kemudian di sini adalah data terbesar. Nah, sekumpulan data yang sudah diurutkan ini kita bagi dua, misalkan di sini. Sehingga datanya di sini sama banyak. Dua bagian yang sama banyak. Nah, ini data yang terletak di tengah-tengah, data yang sudah diurutkan, ini namanya adalah median. Nah, letak median bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi, letak median di data ke, jadi letaknya di data ke N ditambah 1/2. N di sini adalah banyaknya data. Contoh pertama di sini, tentukan median dari sekumpulan data berikut. Nah, di sini ada sekumpulan data, tapi di sini datanya masih belum terurut, ya. Pertama, banyaknya data kita hitung, ternyata di sini banyaknya data ada 9. Ya. Kemudian data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, berarti dari 4 sampai 16. Kemudian kita lihat di sini banyaknya data ada 9. Urutan data ini kita bagi dua, menjadi dua bagian yang sama banyak. Ternyata kita ambil di sini sebelah kirinya 4, sebelah kanannya 4, dan di tengah-tengah datanya adalah ini, yaitu data yang bernilai 10. Kemudian data yang bernilai 10 itu yang dinamakan dengan median. Berarti nilai mediannya adalah 10. Atau boleh kita hitung dengan bantuan rumus letak median. Ya. Letak median di data ke N+1/2. Banyaknya data 9, 9 tambah 1 dibagi 2, berarti 10/2 adalah 5. Jadi 10 ini adalah merupakan nilai median, karena datanya terletak di data kelima. 1, 2, 3, 4. Jadi data kelima. Setelah datanya diurutkan. Contoh yang kedua, sama menentukan median. Nah, di sini sekumpulan datanya seperti ini, sama di sini juga belum diurutkan. Kita hitung dulu, banyaknya data ada 10. Kemudian datanya kita urutkan sehingga seperti ini, data terkecil 45, data terbesar 90. Dari 10 data ini kita bagi dua sehingga didapat sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan juga ada 5 data. Masalahnya di sini menentukan median tidak sama seperti nomor 1. Karena di sini letak median tidak tepat di data, tapi di antara data ke-5 dan data ke-6. Jadi mediannya posisinya di antara dua data. Di mana nilainya di antara nilai 65 dan 70. Berarti nilai median adalah 65 ditambah 70 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 67,5. Jadi median itu tidak selalu tepat di data. Mungkin saja di antara dua data. Atau boleh kita hitung dengan menggunakan rumus letak median. Di mana letaknya adalah sama dengan
setengah dikali 10 ditambah 1, atau 10 tambah 1 bagi 2, 11/2, jadi hasilnya 5,5. Jadi letak median terletak di data ke 5,5 atau 5,5. Berarti letaknya di antara data ke-5 dan data ke-6, seperti halnya ini. Soal nomor 3, sama menentukan median, hanya datanya disajikan dalam bentuk data tunggal berfrekuensi. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Jadi dibuat tabel frekuensi kumulatif, di mana angka 4 ini didapat dari frekuensi kelas pertama. Kemudian 10 didapat dari frekuensi kelas pertama ditambahkan kelas kedua. Kemudian 17 didapat dari frekuensi kelas pertama, kedua, dan ketiga, atau boleh 10 ditambah 7. 25 itu didapat dari 17 ditambah 8, dan selanjutnya sampai kelas terakhir didapat frekuensinya 30. Hasil dari 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 3 tambah 2, ini ya seluruhnya data sebanyak 30. Cara membaca tabelnya adalah seperti ini. Data 1 sampai data ke-4 ada di bernilai 50. Kemudian data ke-5 sampai data ke-10 bernilai 60. Data ke-11 sampai 17 bernilai 70. Data ke-18 sampai 25 bernilai 80 dan selanjutnya. Gitu ya. Cara membacanya seperti itu. Sehingga di sini banyak data kan 30. Maka karena data sudah diurutkan, kita bisa menentukan letak median, ya. Letak median pakai rumus yang sebelumnya didapat datanya terletak di data ke setengah dikali n tambah 1 atau 30 tambah 1. 31/2 sama dengan 15,5. Nah, 15,5 atau 15,5 ini artinya itu data yang terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Mari kita hitung data ke-15 dan ke-16 itu di kelas kemana? Ya, kita tadi sudah mencoba membaca tabel ini ya. Data ke-15 dan ke-16 berarti terletak di sini. Karena kalau di sini datanya dari data ke-5 sampai data ke-10. Yang ini data ke-11 sampai ke-17. Berarti data ke-15 setengah atau 15 antara 15 dan 16 ada di sini. Ya, ada di kelas ini. Di mana nilainya adalah 70. Ya. Jadi median di data ke-15 setengah yang bernilai 70. Ini. Ya, mediannya adalah 70. Selanjutnya, kuartil data tunggal. Pengertian dari kuartil itu adalah nilai data yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga data terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pada median itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, kalau pada kuartil itu membagi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil itu ada 3, itu ya. Yang pertama, kuartil pertama atau kuartil ke-1, atau istilah lainnya kuartil bawah, notasinya Q1. Kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah, notasinya Q2. Yang artinya sama dengan median. Kemudian kuartil yang ketiga atau kuartil atas, notasinya Q3. Cara menentukan kuartil, pertama kita ilustrasikan ini adalah sekumpulan data yang sudah diurutkan. Ya. Kemudian kita bagi 2, sehingga menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ya. Ini berarti sama saja dengan menentukan nilai median. Nah, jadi kuartil 2 itu sama dengan median. Jadi membagi 2 bagian menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi langkahnya
pertama menentukan median dulu atau kuartil 2. Selanjutnya, kita lanjutkan mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Kita lihat, fokuskan di sini dulu, kemudian di sini. Jadi ini dibagi 2 lagi, ini dibagi 2 lagi. Sehingga menjadi 4 bagian yang sama. Ya, jadi ini ada 4 bagian yang sama banyak. Berarti di sini posisinya untuk kuartil 1, yang di sini tadi adalah kuartil 2, kemudian yang di sini adalah kuartil 3. Nah, demikian ilustrasi dari cara menentukan letak kuartil 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal pertama, yaitu menentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari sekumpulan data berikut. Datanya adalah ini. Datanya sebanyak 9. Ya. Kemudian, seperti biasa halnya dengan median, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Sebelah kiri 4, sebelah kanan juga 4. Nah, di sini mediannya tepat di data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 10 adalah nilai dari median atau kuartil 2. Selanjutnya untuk menentukan kuartil 1, kuartil 1 dan 3, langkahnya sama dengan cara menentukan median atau kuartil 2, tapi fokuskan datanya yang ini. Ya, datanya yang ini untuk kuartil 1. Di sini ada 4 data. Nah, bagi 2 berarti di sini posisi kuartil 1. Karena di sini ada 2 data, di sini juga ada 2 data. Jadi membagi 2 bagian data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, gini ya, ini sama. Jadi nilai kuartilnya adalah 5 ditambah 9 bagi 2. Hasilnya adalah 7. Jadi untuk kuartil 1 di antara 2 data. Kalau kuartil 2 tepat di data. Bagaimana dengan kuartil 3? Sama dengan kuartil 3, kita bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Maka kuartil 3 posisinya di antara data yang bernilai 12 dan 14. Berarti nilai kuartil 3 adalah 12 ditambah 14 bagi 2. Hasilnya adalah 13. Dari contoh nomor 1 tadi, intinya kuartil 1, 2, dan 3 itu membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, sekarang menentukan Q1, Q2, dan Q3, di mana datanya seperti ini. Belum diurutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, banyaknya data di sini adalah sebanyak 7. Kemudian data diurutkan seperti ini. Tentukan dulu kuartil 2 atau median. Berarti di tengah-tengahnya di sini ada 3, berarti ini kuartil 2-nya atau mediannya. Karena di sebelah sini 3 data, sebelah sini juga 3 data. Jadi kuartil 2-nya bernilai 65, terletak di data keempat. Jadi kuartil 2 tepat di data. Ya, tepat di data. Bagaimana dengan kuartil 1? Kita lihat di sini, ada 3 data dibagi 2 bagian yang sama. Berarti tentu saja si kuartil 1-nya adalah yang tengah-tengah, yang bernilai 50. Ya, jadi kuartil 1-nya bernilai 50. Mengapa? Karena sebelah kirinya ada 1 data, sebelah kanannya juga ada 1 data. Lanjutkan ke kuartil 3. Sama, di tengah-tengah ya, ada 3 data, berarti yang tengah-tengahnya. Berarti kuartil 3-nya adalah 80. Sebelah kiri ada 1 data, sebelah kanan juga ada 1 data. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini posisi kuartil 1, 2, dan 3 itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. 1 data, 1 data, 1 data, 1 data. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Nah, di sini datanya ada 10. Kemudian kita urutkan menjadi seperti ini. Kemudian tentukan kuartil 2-nya atau mediannya, berarti dibagi 2, sebelah kiri ada 5, sebelah kanan juga ada 5 data ya. Kemudian berarti didapat kuartil 2-nya atau mediannya di antara 2 data.
yaitu data ke-5 dan data ke-6, di mana nilainya 65 ditambah 70 per 2. Jadi hasilnya adalah 67,5. Bagaimana dengan kuartil 1 dan kuartil 2? Ada 5 data di sini. 5 data, tentukan lagi tengah-tengahnya. Berarti sebelah kiri 2, sebelah kanannya juga 2. Berarti kuartil 1 tepat di sini, di tengah-tengah. Atau tepat di data. Di mana nilainya adalah 50. Selanjutnya, untuk kuartil 3 sama. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, berarti 75 ini yang merupakan nilai dari kuartil 3. Gitu ya. Kita lihat di sini. Kuartil 1, 2, dan 3 membagi seluruh di sini sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. 2, 2, 2, 2. Untuk soal nomor 4 di sini agak berbeda ya. Karena di sini sekumpulan datanya agak banyak di sini ya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari sekumpulan data bilangan bulat dari 25 sampai dengan 75. Nah, berarti kita harus hitung dulu nih. Bilangannya ada berapa dari 25 sampai 75. Nah, untuk menentukan banyaknya bilangan dari 25 sampai 75 kita gunakan rumus ini ya. Banyaknya data dari N sampai M itu adalah sebanyak M dikurangi N tambah 1 data. Jadi, tinggal hitung saja. Dari 25 sampai 75 berarti 75 dikurangi 25 tambah 1. Berarti seluruhnya ada 51 data. Jadi data atau bilangan bulat dari 25 sampai 75 sebanyak 51 data. Ini ya. Nah, kemudian kita ilustrasikan ya, bagaimana cara menentukan letak Q1, Q2, dan Q3 dengan cara anggap ini garis ini adalah sekumpulan bilangan dari bilangan bulat dari 25 sampai 75. Itu ya. Yang sudah diurutkan tentu saja. Nah, kemudian data terkecilnya adalah 25, data terbesarnya adalah 75. Kemudian kita lihat di sini sekumpulan data ini kita bagi dua. Ya, kita bagi dua sehingga menjadi dua bagian yang sama. Banyaknya data ada 51 data, sebelah kirinya 25, sebelah kanannya 25, 25 tambah 25, 50 ya, berarti kurang 1 data, karena di sini ada 51 data. Yang satu data lagi adalah si data kuartil 2. Jadi kuartil 2 itu tepat di data ke-26, data ke-1 sampai data ke-25. Ini data ke-26, data ke-27 sampai data ke-51, begitu. Jadi si kuartil 2 tepat di data ke-26. Jadi letaknya di data ke-26. Tuh ya. Nilainya berapa? Ya, kita hitung saja di sini. Dari 25 sampai berapa sehingga jumlah atau banyaknya data ada 25. Cara menghitungnya sama menggunakan rumus ini. 25 saja tambah 24, jadi 49. Ya. 49, kemudian yang ini 50 ya. Kemudian dilanjutkan ini 51, 52, 53 terus sampai 75. Nah, kuartil 2 sudah didapat seperti ini ya. Bagaimana dengan kuartil 1 dan kuartil 2? Sama, seolah-olah data baru di mana datanya dari 25 sampai ke 49 ya. Kemudian ini kita anggap data ke-26-nya ini dilanjutkan bagi 2. Data dari 25 sampai 49 bagi 2. Di mana banyaknya data ini adalah 25. Bagi 2, berarti sebelah kiri ada 12, sebelah kanan ada 12. 12 tambah 12, 24. Sedangkan harusnya ada 25. Berarti si data satu lagi adalah tepat di kuartil 1. Datanya
posisinya kuartil 1 di keberapa? Data keberapa? Data ke-13, karena ini datanya ada 12, data ke-13, data ke-14, terus sampai data ke-25. Gitu ya. Jadi, kuartil 1 letaknya tepat di data ke-13. Nilainya berarti di antara nilai ini dengan ini. Ini 36 didapat dari mana? Dari 25 ditambah 11. Karena ini ada 12 data, berarti 25 tambah 11, jadi 36. 36, 37, 38. Jadi, kuartil 1-nya 37. Ya. Dengan cara yang sama, mencari kuartil 3. Datanya didapat dari data dimulai dari 51 sampai 75. Kemudian kita bagi dua menjadi dua bagian yang sama. Nah, seperti ini. Jumlahnya sama. Di sini banyaknya data 12. Ini berarti tepat di data ke berapa? Dari sini ke sini datanya ada 25. Ini data ke 26. Kemudian ditambah 26 tambah 12 ditambah 1, jadi 26 ditambah 13. Dari sini ke sini 26, kemudian dilanjutkan dari sini ke sini 13, jadi 26 ditambah 13. Jadi posisi kuartil 3 terletak di data ke-39. Nilainya berapa? Di sini 51 tambah 11, 62. Ya. 62, kemudian ini 63, ini 64. Jadi kuartil 3 adalah 64. Demikian untuk data yang banyak. Tetap menggunakan prinsip membagi 4 bagian yang sama banyak. 12, 12, 12, 12 data. Nomor 5, menentukan Q1, Q2, dan Q3, di mana dari data yang disajikan dalam bentuk data tunggal berfrekuensi, seperti ini. Kita tentukan dulu posisi dari atau letak dari Q1, Q2, dan Q3. Ya, dengan cara mengilustrasikan dulu dengan menganggap ini adalah sekumpulan data yang disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana datanya ini. Kemudian kita tentukan jumlah frekuensinya, jadi banyaknya data ada berapa. Tinggal ini dijumlahkan dan ternyata jumlahnya atau banyaknya data ada 30 data. Nah, sekumpulan data yang sudah diurut ini kita bagi dua, sehingga menjadi dua bagian yang sama banyak. Ya. Berarti yang sebelah kiri ada 15, yang sebelah kanan ada 15 data, karena semuanya ada 30 data. Nah, posisi atau letak kuartil 2 atau median ini tidak tepat di data, tapi di antara dua data, di mana datanya dari data antara data 15 dan 16. Ini 15, ini 16. Mengapa 15? Karena kan di sini ada 15 data. Data ke-15 di sini, data ke-16 di sini. Jadi kuartil 2 itu letaknya di antara data ke-15 dan 16. Kemudian kita menentukan letak kuartil 1. Dari 15 data ini, kita bagi dua menjadi dua bagian yang sama, banyak. Kemudian sebelah sini banyaknya data ada 7, di sini juga ada 7 data. Jadi 15 dibagi 2, ini 7, 7. Jumlahnya 7 tambah 7, 14. Berarti kurang 1 data. Berarti 1 datanya untuk kuartil 1. Jadi kuartil 1 tepat di data. Data ke berapa? Data ke 8. Dari 1 sampai 7 datanya di sini. Ini data ke 8. Ini data ke 9 sampai data ke 15. Gitu ya. Jadi kuartil 1 letaknya di data ke-8. Untuk kuartil 3 sama,
bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian ini 7 data, berarti kuartil 3 tepat di data. Data keberapa? Berarti datanya jumlahkan saja. Dari sini ke sini 15, ini sampai sini 15, kemudian ditambah dari sini ke sini 7. Jadi kuartil 3 itu adalah dari sini ke sini 15 ditambah 7, kemudian karena ini tepat di data, ada satu data, tambah 1. Jadi 15 tambah 7 tambah 1 atau 15 tambah 8 di data ke 23. Ini letak kuartil 1, 2, dan 3 sudah kita dapatkan tadi. Kita buat sekarang tabel dari data tunggal berfrekuensi yang tadi hanya ditambahkan dengan frekuensi kumulatifnya. Ini ya, ada 30 data. Untuk lebih mempermudah menentukan posisi atau nilai dari kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 tadi sudah didapat di data ke-8. Nah, kita lihat di sini, analisa. Posisi data ke-8 ada di mana? Data ke-1 sampai data ke-4 bernilai 50. Data ke-5 sampai data ke-10 bernilai 60. Kemudian data ke-11 sampai 17 bernilai 70 dan selanjutnya. Berarti kesimpulannya kuartil 1 terletak di data ke-8 ini terletak di posisi kelas ke-2 yang nilainya adalah 60. Gitu ya. Jadi nilainya, kuartil 1 itu nilainya, bukan banyaknya data atau frekuensinya, bukan. Tapi nilainya, berarti nilai datanya adalah 60. Berarti nilai kuartil 1 adalah 60. Kita lanjutkan untuk kuartil 2. Tadi sudah dihitung, kuartil 2 datanya terletak di antara data ke-15 dan 16 atau 15,5. 15,5 kira-kira di mana? Berarti di sini ya. Data ke-15,5 ada di sini. Berarti nilai dari kuartil 2 adalah 70. Kuartil 3 letaknya di data ke-23. Kita lihat di sini. 23 ada di sini kan ya? Ada di sini. Karena data dari 18 sampai 25 ada di posisi di kelas ini yang nilainya 80. Berarti kuartil 3 nilainya adalah 80. Jadi didapat kuartil 1 sama dengan 60, kuartil 2 70 dan kuartil 3 80. Median dan kuartil sudah kita bahas. Kita lanjutkan sekarang ke desil dan persentil. Median membagi 2, kuartil membagi 4, desil membagi 10. Bagaimana dengan persentil? Persentil membagi 100. Biasanya desil dengan persentil itu dihitung untuk data yang banyak. Artinya data yang lebih banyak dari 10 atau lebih banyak dari 100. Nah, berarti untuk desil dan persentil perhitungannya biasanya data disajikan dalam bentuk data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi. Dalam statistika ada istilah yang namanya jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu rumusnya adalah seperti ini. QR notasi untuk jangkauan interkuartil, di mana didapat dari selisih kuartil 3 dan kuartil 1 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kemudian ada lagi istilahnya yang dinamakan simpangan kuartil. Dihitung dari setengah dari jangkauan interkuartil atau setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Ada lagi yang namanya statistik 5 serangkai. 5 serangkai artinya 5 nilai dari nilai data terendah kuartil 1 atau kuartil 2 atau median, kuartil 3, kemudian data terbesar. Penulisannya biasanya seperti ini. Dibentuk tabel, Q2 ditulis di atas, Q1, Q3, data terkecil dan data terbesar. Contohnya seperti ini. Menentukan jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, kemudian 5 serangkai dari sekumpulan data berikut. Ini datanya ada 9 ya. Ada 9, kemudian kita urutkan datanya, kemudian kita tentukan
data tengahnya ada 9, berarti 4 data sebelah kiri, 4 data sebelah kanan, 1 data ini tengah-tengahnya untuk nilai kuartil 2 atau median. Kemudian mencari kuartil 1 dari 4 data, berarti kuartil 1 di tengah-tengah antara data kedua dan data ketiga. Berarti nilainya adalah 5 tambah 9 bagi 2, berarti kuartil 1 7. Kemudian untuk kuartil 3 sama dibagi 2 sehingga ruas kiri ada sebelah kanan ada 2, sebelah kiri juga ada 2 ya. Dimana kuartil 3 dihitung dari 12 ditambah 14 kemudian bagi 2 didapat kuartil 3-nya adalah 13. Kita cari dulu jangkauan interkuartil ya. Rumusnya adalah ini. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1 berarti 13 dikurangi 7. 13 dikurangi 7, berarti jawabannya adalah 6. Kemudian, untuk simpangan kuartilnya, rumusnya ini setengah dari jangkauan interkuartil. Setengah dari 6. Setengah dari 6 berarti 3. Kita lanjutkan untuk statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkainya bentuknya seperti ini, tinggal disubstitusikan. Q2-nya 10, kemudian Q1-nya 7, Q3-nya 13. Jadi, kemudian data terkecilnya kita lihat di sini adalah 4, kemudian data terbesarnya adalah 16. Jadi ini statistik 5 serangkai. Sampai di sini untuk ukuran pemusatan data tunggal. Video berikutnya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.